Assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi di Belajar Fisika itu Asik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar gelombang bunyi. Kalian tentu tidak asing mendengarkan bunyi setiap hari. Misalnya seperti orang yang bermain musik. Atau mendengarkan kicauan burung di pagi hari. Atau mendengar teman yang menggunakan telepon yang jauh di sana. Ya, aktivitas kita setiap hari tidak pernah lepas dari mendengar bunyi. Cintamu dan cintaku akan berpisah, namun harus ku rela. Apa itu bunyi? Dan mengapa bunyi bisa terdengar? Yuk kita belajar gelombang bunyi. Bunyi adalah gelombang merambat yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang bergetar tersebut disebut sebagai sumber bunyi. Contohnya gendang, lonceng, seruling, dan trompet. Ini semua merupakan sumber bunyi. Kalian mungkin bisa menyebutkan benda apa saja yang bisa menyebabkan bunyi. Ya. Bunyi termasuk gelombang longitudinal. Kenapa? Karena arah rambat bunyi searah dengan arah getarnya. Coba perhatikan gambar berikut. Arah getar searah dengan arah rambatnya, membentuk rapatan dan regangan. Kalau kita main selingki, membentuk rapatan dan regangan. Seperti cacing yang maju, membentuk rapatan regangan. Bunyi juga termasuk gelombang mekanik. Kenapa dinamakan gelombang mekanik? Karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Nah, salah satu contoh medium perambatan bunyi adalah udara. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Jadi sebelum sampai di telinga kita, bunyi yang berasal dari sumber bunyi ini merambat melalui udara, membentuk rapatan regangan atau gelombang longitudinal. Lalu apa syarat bunyi itu bisa terdengar? Syarat bunyi bisa terdengar itu ada 3. Yang pertama adanya sumber bunyi, yang kedua adanya medium perambatan, dan yang ketiga tentu adanya pendengar. Jadi sudah tahu kan adik-adik? Ya. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi gelombang bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti gajah, jangkrik, laba-laba, dan anjing. Hewan-hewan ini kita sebut sebagai hewan infrasonik. Kemudian yang kedua, bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi inilah yang dapat didengar oleh manusia. Seperti kita bercakap-cakap dengan teman-teman. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz.
Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Hewan ini kita sebut sebagai hewan ultrasonik. Oke adik-adik, gelombang juga memiliki karakteristik, yaitu dapat merambat melalui medium padat, cair, dan gas, dan tidak dapat merambat pada ruang hampa. Cepat rambat gelombang bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan lebih tinggi, yaitu medium padat. Bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Perhatikan gambar berikut. Seseorang mengeluarkan suara atau bersuara, kemudian gelombang suaranya itu mengenai tembok atau benda keras. Nah, benda keras tersebut memantulkan kembali suaranya orang tersebut sehingga bisa terdengar. Nah, lalu apa sifat-sifat gelombang bunyi? Sifat-sifat gelombang bunyi diantaranya pertama, pemantulan atau refleksi. Pemantulan adalah keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan satu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Coba perhatikan gambar berikut. Bunyi datang sama dengan bunyi pantul, besar sudutnya. Bunyi dalam ruangan tertutup terdengar lebih keras karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Akibatnya, bunyi pantul tidak memiliki waktu yang cukup untuk merambat sehingga menyebabkan bunyi datang dan bunyi pantul terdengar bersamaan. Berbeda halnya dengan gema atau suara pantulan yang terjadi jika kita berteriak di sekitar tebing. Jarak antara tebing dan sumber bunyi cukup jauh, sehingga bunyi pantul memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat sampai ke pendengaran kita. Akibatnya, bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli. Gambar berikut adalah peristiwa pemantulan bunyi. Sifat yang kedua yaitu pembiasan. Jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Itulah yang disebut dengan pembiasan atau refraksi gelombang bunyi. Refraksi terjadi jika gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Coba perhatikan gambar berikut. Gelombang bunyi yang berasal dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat itu mendekati garis normal. Nah, hal inilah yang menyebabkan suara petir pada malam hari terdengar lebih keras dibandingkan pada siang hari. Karena pada malam hari, lapisan udara bagian bawah lebih rapat daripada bagian atas, sehingga suara petir dari lapisan udara akan dibiaskan mendekati permukaan tanah di bawahnya. Kita juga melihat ketika hujan, itu sebelum bunyi petir biasanya didahului oleh kilat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena cepat rambat gelombang cahaya lebih cepat, lebih besar dari cepat rambat gelombang bunyi. Oke. Kemudian sifat yang ketiga yaitu pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Contohnya yaitu ketika seseorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Kemudian sifat yang keempat yaitu interferensi. Adalah perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Selanjutnya, cepat rambat gelombang bunyi. Cepat rambat gelombang bunyi ternyata dipengaruhi oleh medium rambatnya. Di antara medium
medium perambatan bunyi yaitu pertama melalui zat padat. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contoh medium zat padat yaitu aluminium, baja, kaca, dan lain-lain. Nah, rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi yang merambat melalui zat padat adalah sebagai berikut. P sama dengan akar E per rho, di mana P merupakan cepat rambat bunyi, E modulus siang, dan rho adalah massa jenis. Nah, perhatikan gambar berikut. Seseorang menempelkan telinganya pada rel kereta api untuk mendengarkan kereta api yang masih jauh di sana, karena dia tahu bahwa bunyi kereta api merambat melalui rel kereta api tersebut. Dan rel kereta api merupakan zat padat. Medium yang kedua yaitu melalui zat cair. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair dapat berupa air, raksa, helium cair, dan lainnya. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam zat cair adalah sebagai berikut. P sama dengan akar B per rho, di mana P adalah cepat rambat bunyi, B modulus bulk, dan rho adalah massa jenis. Berikut adalah gambar contoh percobaan gelombang bunyi pada zat cair. Kemudian yang ketiga yaitu bunyi dapat merambat melalui udara atau gas. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui medium udara atau gas. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam gas adalah sebagai berikut. P sama dengan akar konstanta Laplace R kali T per M. Nah, merambat melalui udara contohnya ketika kita berbicara dengan teman kita. Jadi sudah tahu kan adik-adik? Sekarang kita masuk pada efek Doppler. Nah, di dalam gelombang bunyi kita juga belajar tentang efek Doppler. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Misalnya ketika mobil ambulan yang membunyikan sirinenya mendekati seseorang yang berada di bahu jalan, maka bunyi sirine tersebut akan terdengar lebih tinggi. Namun ketika mobil tersebut menjauhi orang tersebut, maka bunyinya menjadi semakin lemah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena perbedaan frekuensi yang didengar dan yang dihasilkan berbeda. Keadaan ini biasa disebut dengan efek Doppler. Nah, rumus untuk menghitung efek Doppler tersebut adalah sebagai berikut. P sama dengan P plus minus PP per P plus minus PS kali Fs. Dengan P adalah cepat rambat bunyi di udara, Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs adalah frekuensi sumber bunyi, Pp adalah kecepatan pendengar, PS adalah kecepatan sumber bunyi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Sebuah mobil pemadam kebakaran bergerak dengan laju 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 400 Hz dengan cepat rambat bunyi di udara 300 meter per sekon. Jika mobil pemadam kebakaran menjauhi seseorang yang berdiri di tepi jalan, maka orang tersebut akan mendengar bunyi sirine dengan frekuensi. Begitu kita jawab, diketahui P sama dengan 300 meter per sekon, cepat rambat bunyi di udara. Fs ini frekuensi sumber bunyi 400 Hz dan PS 20 meter per sekon. PP 0 karena PP diam. Nah, yang ditanyakan Fp. Kita jawab Fp sama dengan P plus minus PP per P plus minus PS kali Fs. Di dalam efek Doppler ini ada aturan di mana nilai PP akan bernilai 0 jika pendengar diam dan akan bernilai positif jika mendekati sumber bunyi, dan PP akan bernilai negatif jika menjauhi sumber bunyi. Nah, sedangkan PS atau kecepatan sumber bunyi akan bernilai positif jika menjauhi pendengar dan akan bernilai negatif kalau mendekati pendengar. Nah, berdasarkan hal tersebut kita tulis Fp sama dengan 300 plus 0 per 300 plus 20 kali 400 sama dengan 375. Oke adik-adik, sekarang kita masuk di aplikasi gelombang bunyi dalam teknologi. Nah,
Dengan memahami karakteristik dari gelombang bunyi, para ilmuwan fisika dapat membuat teknologi yang membantu pekerjaan manusia, contohnya sonar, ultrasonografi atau USG, dan echokardiogram. Nah, sonar, apa itu sonar? Sonar adalah sound navigation and ranging, merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, dan kedalaman benda-benda. Nah, teknologi sonar dapat digunakan untuk sistem navigasi dengan bunyi pantul ultrasonik. Pada pengukuran kedalaman laut, teknologi sonar diletakkan di bawah kapal. Prinsipnya berdasarkan pemantulan gelombang ultrasonik. Sonar memiliki dua bagian alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang disebut transmitter atau emitter, dan alat yang dapat mendeteksi datangnya gelombang pantul atau gema yang disebut sensor atau receiver. Gelombang ultrasonik dipancarkan oleh transmitter atau pemancar yang diarahkan ke sasaran untuk kemudian akan dipantulkan kembali dan ditangkap oleh pesawat penerima atau receiver. Dengan mengukur waktu yang diperlukan dari gelombang dipancarkan sampai gelombang diterima kembali, maka dapat ditentukan nilai jarak dan atau kedalaman laut. Kemudian USG atau ultrasonografi. Ultrasonografi adalah teknologi yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam tubuh manusia. USG digunakan untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. USG memiliki tiga bagian utama, yaitu transducer, monitor, dan mesin USG. Prinsip kerja dari USG atau ultrasonografi menggunakan konsep pemantulan bunyi, yaitu transducer ditempelkan pada organ yang ingin dilihat citra bagian dalamnya. Nah, di dalam transducer terdapat kristal yang dapat digunakan untuk menangkap gelombang yang disalurkan. Gelombang yang diterima ini masih dalam bentuk gelombang pantulan. Setelah diubah ke dalam bentuk gelombang elektronik dan kemudian masuk ke mesin USG, data elektronik tersebut diubah menjadi data gambar yang ingin ditampilkan ke monitor. Jadi begitu ya, adik. Yang ketiga yaitu echokardiogram. Echokardiogram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Kecepatan aliran darah diukur menggunakan efek Doppler. Nah, bunyi ultrasonik diarahkan menuju pembuluh nadi dan pergerakan gelombang bunyi tersebut mengikuti kecepatan aliran darah. Jadi demikian dan terima kasih, jangan lupa belajar.